Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tengah menghitung dampak kenaikan harga BBM terhadap tarif angkutan darat, terutama antar kota antar provinsi. Budi Karya menjelaskan dengan kenaikan harga BBM, Kemenhub akan melakukan penyesuaian tarif angkutan darat kelas ekonomi. Dan berikut pernyataan selengkapnya. Kami telah dan akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan, termasuk mendengarkan saran dan masukan semua pihak. Adapun tindak lanjut yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Melakukan penyesuaian tarif angkutan kelas ekonomi, khususnya untuk angkutan darat. Besaran penyesuaian akan ditentukan oleh kajian yang tengah dan akan kami lakukan, dan hasilnya akan disampaikan dalam waktu dekat. Termasuk dalam hal ini adalah kajian terhadap tarif penumpang ekonomi angkutan antar kota, antar provinsi atau AKAP. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ketua Bidang Angkutan Penumpang DPP Organda Sani Adnan melalui sambungan Zoom. Selamat siang Pak Sani. Selamat siang, Mas Agung. Pak Sani, seperti kita sudah Ya. ketahui dan tadi kita juga melihat pernyataannya, begitu bagaimana dampak kenaikan BBM pada angkutan umum, Pak Sani? Ya, jadi kalau kita melihat dari kenaikan BBM, BBM ini kan biaya langsung ya, biaya langsung untuk yang terkait dengan operasional kendaraan. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, kami harus ikut naik. Nah, hanya besarannya itu yang kita hitung sama-sama, tidak hanya BBM yang ada di situ. Tadi kan Bapak Menteri Perhubungan kan menyampaikan untuk ekonomi sedang dalam proses dihitung. Betul, kemarin hari Minggu jam 5 kami dengan jajaran beliau dari Kasubdit Angkutan Penumpang beserta jajarannya berdiskusi menghitung BOK yang untuk ekonomi AKAP. Jadi tinggal nunggu dari Pak Menteri, dari Kementerian Perhubungan khususnya mengelaun seharga berapa yang mau disepakati. Jadi kalau melihat kenaikan ini memang kita tidak bisa melihat 1.000 sekiannya, tapi kan komponen BBM untuk operasional ini kan kalau kita lihat dari proses operasional itu BBM ini di angka 40 sampai 60% untuk yang terdapat di komponen operasional. Nah, tentu kan ini yang menjadi sangat sensitif yang harus kami sesuaikan. Mau tidak mau kita harus segera ya menyesuaikan harga supaya operasional tidak terganggu. Satu. Baik, keluhan demi keluhan ini pasti sudah sampai begitu ya ke telinga Pak Sani. Tapi sikap Pak Sani dari pihak Organda sendiri seperti apa? Ya, jadi kami jadi kan ada dua ya, untuk ekonomi itu diatur oleh pemerintah, baik untuk AKAP, pemerintah pusat, untuk AKDP dan angkutan kota itu pemerintah daerah, provinsi, kota dan kabupaten. Kalau untuk AKAP yang ekonomi melalui Kementerian Perhubungan di bawah Direktorat Angkutan Jalan dan non-ekonomi. Nah, yang non-ekonomi yang sudah naik dari kemarin hari Minggu sudah mulai dilakukan penyesuaian oleh teman-teman. Jadi kalau angka yang kita hitung itu untuk jarak dekat dan menengah di 25% kurang lebih. Nah, untuk jarak menengah ke jarak jauh dari 25% sampai ke 35%. Nah, kenapa ada perbedaan ini? Karena kontur jalan dan pola operasi kan tidak sama. Jadi kalau kita bicara Jawa, yang teman-teman dari Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur yang mungkin mayoritas dengan full jalan tol, memang secara kontur jalan lebih landai, sedikit yang menanjak. Namun ada beban biaya tol. Kalau untuk teman-teman yang di wilayah Sumatera, di dalam Pulau Sumatera, konturnya kan lebih banyak yang curam sehingga fuel consumption-nya pasti lebih pendek. Nah, juga untuk melakukan long haul jarak jauh itu kita ada penyeberangan. Jadi makanya kalau kita menghitung komposisinya itu kalau yang untuk jarak jauh dari range 25 sampai ke 35%. Namun dari sini semua Mas Agung
yang kita juga harus sampaikan kepada semua ya yang terkait dan masyarakat, kami pelaku transportasi ini sebenarnya dari akhir 2021 sampai Juli 2022 tuh sudah terjadi ya inflasi lah, kalau kami membahasakan silent inflasi ya. Jadi seperti spare part, suku cadang, ban, oli, dan yang lain-lain ditambah tax dari 10% naik 10 jadi 11%. Jadi ini yang cost kita sudah naik di situ. Artinya kenaikan tarif angkutan itu juga tidak hanya dipengaruhi oleh BBM begitu ya, tapi dari harga spare part dan sebagainya. Ya, jadi gini Mas Agung, bahan bakar BBM itu untuk operasional secara langsung, biaya secara langsung. Tapi biaya tidak langsungnya adalah spare part. Jadi kalau spare part itu kan penunjang operasional, karena mobil pada saat dia lakukan maintenance untuk menjaga performa, pelayanan dan semua kan mobil harus dirawat. Itulah membutuhkan ban, oli, filter dan semua spare part yang perlu diganti. Nah, itu biaya tidak langsung. Artinya itu yang bisa kami bayar tagihan tiap bulan. Dan supplier bisa kita ajak bicara, mungkin kita bisa dapat term of payment yang agak panjang atau gimana, itu bisa tergantung negosiasi manajemen masing-masing. Nah, kalau kita bicara bahan bakar, saat mobil mulai bergerak itu sudah harus kita bayar. Kita tidak bisa bergerak dari situ. Nah, jadi kami mencoba mensimulasikan agar semuanya dapat kami lakukan dengan baik, terutama ini bicara pelayanan kepada masyarakat. Kami sebagai yang diberikan izin resmi untuk melayani masyarakat, tentu kan kami harus menjaga kualitas. Nah, dari sini kita juga menjaga dan mengantisipasi setelah bahan bakar, karena pada momen yang sudah setelah bahan bakar naik, semua ikut naik. Nah, ini yang kita juga antisipasi. Jadi insya Allah semua yang kita hitung ini kalau setelah pasca BBM naik ini, nanti kalau ada penyesuaian di spare part dan segala macam, ya kami sudah bisa stabil di situ. Ini yang kita akomodir sebenarnya. Jadi kalau BBM-nya sendiri naik pada kisaran 30%, ternyata kenaikan tarif angkot tidak selalu 30% begitu, tetapi adjustment-nya berdasarkan beberapa aspek yang tadi Pak Sani sudah sebutkan begitu ya, di antaranya kontur jalan, kemudian harga. Jadi kalau kita bicara menghitung BOK, kendaraan itu kan berbeda-beda Mas Agung. Ya. Jadi dari nilai investasi, harga suku cadang dan segala macam kan berbeda-beda. Jadi kalau kita bicara angkot dalam kota lah misalnya ya, kan kendaraannya kan lebih ke light vehicle ya, kendaraan ringan. Jadi mungkin untuk biaya maintenance-nya juga kan tidak setinggi kalau untuk mobil yang jarak jauh, kendaraan diesel yang jarak jauh. Nah, jadi perhitungannya tentu tidak sama. Namun ini yang kita harus sama-sama pahami, apapun itu pada saat mobil ini bergerak dia butuh biaya, yaitu bahan bakar. Nah, tinggal angka perhitungannya yang kita tidak bisa samakan, makanya kita ada teman-teman menaikkan tarif itu variabel, yang bicara non ekonomi ya. Nah, yang ekonomi ini nanti kami sudah memberi masukan kepada pemerintah, juga baik di pemerintah pusat dan teman-teman yang ada di DPD juga sudah berdiskusi dan berdialog pada pemerintah daerah untuk menghitung rangkaian BOK tadi berapa persen idealnya naik. Jadi tidak semata kenaikan bahan bakar yang sekian ribu saja, tapi aspek-aspek lain kan juga harus kita pertimbangkan. Jangan sampai kendaraan ini dia bisa isi bensin atau isi isi pertalite tapi bisa isi solar, tapi nggak bisa perawatan. Nah, ini kan repot lagi. Jadi pada saat bannya habis dia nggak bisa ganti ban, saat dia kampas rem habis mereka nggak bisa ganti kampas rem, atau kalau mobil kecil dia perawatan filter dan segala macam nggak bisa ganti oli. Nah, ini kan juga problem. Jadi ini yang sedang dikemas supaya semua itu bisa berjalan dengan baik. Baik, ini kan yang sama-sama katakanlah terbebani akibat kenaikan BBM. Supir angkutan umumnya juga mungkin terbebani, kemudian rakyat atau masyarakat pengguna angkutan juga mungkin terbebani begitu ya. Kalau kita punya kalkulasi tertentu begitu, seperti yang tadi disebutkan Pak Sani, mungkin atau tidak jika kenaikan tarif ini kita bisa tekan sampai 15% misalnya, atau sampai di angka yang lebih kecil daripada 30%. Kalau menurut kami untuk menekan itu sampai ke angka seperti yang disebutkan tadi itu agak berat, Mas. Ini kita bicara secara seluruh ya, secara keseluruh. Tapi balik lagi, kalau angkutan kota, karena satu
trek jalannya mungkin relatif lebih flat, tidak terlalu berat. Kedua, kilometer operasinya juga mungkin radiusnya tidak terlalu jauh, sehingga penggunaan spare partnya kan mungkin agak lebih panjang. Jadi mungkin angkanya tidak sampai sebesar kalau yang kendaraan akap, ya kan? Tapi kembali lagi ini sedang berhitung, sedang disimulasikan. Jangan sampai kalau pemerintah atau kami sudah mengeluarkan angka, begitu terjadi ya sedikit-sedikit penyesuaian nanti spare part dan segala macam, kita teriak lagi kan juga tidak baik. Nah, jadi kami mohon pemahaman dan pengertian bersama supaya situasi ini tetap bisa stabil dan kami bisa melayani dengan kos yang efisien, masyarakat bisa menggunakan transportasi umum dengan harga yang terjangkau. Kita dengan harga yang ramah di kantong begitu. Harapannya sama tentu masyarakat. Tapi kalau bicara tadi itu ternyata faktornya bukan hanya BBM saja tetapi juga spare part dan pertimbangan lainnya. Apakah ini juga jangan-jangan ada dugaan begitu? Kenaikan harga atau tarif ini juga dipengaruhi oleh adanya pemangkasan anggaran operasional angkutan umum tidak ya Pak? Ada nggak pemangkasan operasional angkutan umum? Pemangkasan itu jadi gini, kami secara prinsip tidak bisa memangkas bicara biaya operasional dalam arti perawatan ya. Karena kalau saatnya mobil itu ganti oli, kalau kami tidak ganti olinya, dia akan berimbas ke daya tahan mesin itu sendiri. Itu contoh. Terus kanvas rem juga brake lining. Kalau kita harusnya ada brake liningnya tipis, kita tidak ganti, resikonya besar. Mobil itu pada saat direm, pengeremannya jadi tidak baik, sehingga dia bisa nabrak. Jadi itu menjadi sesuatu yang wajib yang tidak bisa kita hindari. Nah, yang memang menjadi kalau boleh saya bilang, kita bersama teman-teman menyikapinya itu mencari produk dengan bukan afiliasi. Jadi sekarang ini kan sudah banyak ya produk yang dia ada OEM, ada original part, ada aftermarket. Nah, mungkin menggunakan part yang aftermarket yang dia tidak original. Tapi tetap terjamin keamanannya begitu ya Pak Sani? Betul. Jadi kualitasnya tidak dikurangi karena dia labelnya bukan label APM sehingga harganya jauh lebih murah. Oke. Kalau kami membaca tampaknya mungkin Organda juga akan kesulitan untuk bertahan di tarif yang sama jika tidak ikut menaikkan harga di tengah kenaikan harga BBM ini. Tetapi apakah adjustment atau penyesuaian tarif ini merupakan pilihan terakhir, opsi terakhir untuk tetap dilakukan agar semua masing-masing pihak tetap bertahan? Ya pastinya. Jadi kita tidak punya pilihan lain untuk selain menyesuaikan, Mas Agung. Jadi bagaimana dengan subsidi? Apakah ini bisa menjadi opsi atau tidak begitu? Subsidi berbentuk bantuan langsung tunai begitu sebagai pengganti kenaikan BBM. Apakah bisa efektif begitu menekan kerugian sopir atau pihak pengelola angkutan umum begitu? Mungkin atau tidak? Begini, bantuan langsung tunai itu kan lebih ke personal, ya. Kalau kita biaya operasional itu ke katakanlah fleet manajemennya. Jadi kalau bantuan langsung tunai ke sopir, perorangannya, ke pengemudi atau ke segala macam yang ada di yang terkait. Tapi si manajemennya, si pengelolanya tidak bisa bergerak ya. At the end kan kendaraan juga yang tidak bisa kita operasikan dengan baik. Atau mungkin kalau subsidinya juga menyentuh ke pihak manajemen itu bisa jadi opsi atau tidak kira-kira? Tapi tarif tidak perlu naik gitu. Kalau menurut saya kalau tarif tidak perlu naik ya BBM-nya dengan harga yang subsidi lebih besar seperti kemarin ya, dan pemerintah memberikan stimulus kepada pelaku untuk yang mensuplai spare part kepada kami. Karena biaya, jadi kami tidak bisa mengabaikan biaya perawatan. Karena kalau kami abaikan biaya perawatan itu risikonya yang akan besar, berimbas kepada pelayanan. Nah, kenapa kami kosnya naik? Ya karena kos semua ini naik. Kan gitu Mas Agung. Nah, jadi kalau pemerintah mau kami tidak naik ya biaya pokok kami ya salah satunya bahan bakar ini ya nggak boleh naik. Gimana caranya? Nah, itu yang terjadi. Jadi bagaimana subsidi ini bisa tepat guna, tepat sasaran untuk kendaraan angkutan umum. Karena begini, kenapa kami bilang boleh dikatakan kami merasa berhak atas subsidi ini, karena kami adalah public service, ya kan?
Nah, public service ini yang sebenarnya yang harus dan wajib pemerintah hadir di sana. Nah, bukan menggunakan kendaraan pribadi, tapi dia ikut menikmati bahan bakar yang subsidi tadi. Nah, jadi sebenarnya tinggal pemerintah tuh menegakkan garis, mempertegas dan memperjelas garisnya saja, namun diawasi. Nah, jadi kalau kita bilang, Mas Agung, nih kalau menurut yang dari kami di Orgada, kami berpikir simpelnya adalah kuota, let's say ya, kuota Bu Sri Mulyani bilang subsidi untuk BBM ini 500 triliun setahun. Sebenarnya kalau kita lihat untuk keperluan angkutan umum, dari semua jumlah kendaraan yang ada di Republik ini, angkutan umum itu tidak sampai 15%. Artinya porsinya kecil sekali begitu ya dibandingkan kendaraan kecil pribadi. sekali. Artinya kalau subsidi itu khusus untuk angkutan umum, hanya plat kuning saja yang terdaftar, subsidi itu bisa dipotong berapa? 85% toh? Betul. Ada efisiensi yang begitu besar begitu ya Pak Sandi. Jauh sekali. Nah, jadi kalau begitu jauh opsi sekali lainnya adalah bagaimana jika subsidi BBM ini diberikan hanya kepada angkutan umum saja? Apakah ini Anda melihat bisa menjadi opsi agar tidak perlu dinaikkan tarif? Loh, itu sangat bagus sekali kalau bisa pemerintah lakukan. Dan menurut saya pasti pemerintah bisa lakukan. Karena semua sudah digitalisasi. Samsat sudah digitalisasi, Kementerian Perhubungan yang kami izinnya dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan sudah dengan digitalisasi, di daerah juga begitu. Jadi sebenarnya kan operator SPBU itu tinggal merge data kepada para pihak itu yang ngisi hanya kendaraan umum, angkutan umum dan tertib bayar pajak. Artinya begini Mas Agung, jangan dia platnya kuning tapi dia maaf ya nakal, tidak patuh bayar pajak, tapi dia menggunakan bahan bakar subsidi. Itu kan nggak fair. Nah, ini yang kami tuntut. Jadi kami berharap pemerintah itu tegas dan jelas saja, selesai kok. Baik, terakhir Pak Sani. Tadi Anda sempat mention atau menyinggung masalah subsidi yang tepat guna, tepat sasaran. Ini beredar wacana terkait penerima bantuan tunai menyasar driver online. Tanggapan Anda seperti apa? Driver online. Kita kembali ke marwahnya ya. Sesuai Undang-Undang 22 tahun 2009, angkutan berbayar itu yang dimaksud angkutan umum itu adalah plat kuning dan berbadan hukum. Ya, terus kedua, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudara-saudara kita. Roda 2 rasanya tidak bisa kita klasifikasikan mereka jadi angkutan umum. Mengapa? Jadi loh, di undang-undangnya jelas kok. Roda 4, plat kuning, badan hukum, itu jelas kok. Nah, jadi sebenarnya itu makanya message yang saya sampaikan tadi adalah pemerintah tegas dan jelas saja. Jadi kalau jadi gini loh, Mas Agung beli mobil dengan kredit pribadi, tapi digunakan untuk kepentingan lain lah. Pada saat yang memberi kredit tanya, kamu untuk apa? Pasti ngomongnya untuk pribadi kan. Tapi pada saat Mas Agung, oh enggak, saya buat ini. Itu pasti ada klausul yang berbeda. Begitu juga asuransi. Boleh dicek. Asuransi begitu ngomong mobil saya rental hilang sama penyewa, itu pasti nggak diganti. Nah, itu salah satu contoh ketegasan. Jadi kalau menurut saya, ya kami ya terus terang sangat menyayangkan ada surat yang terakhir menyatakan ada bantuan kepada ojek dan ojek online dan segala macam, tapi kami awak angkutan umum tidak tercatat di situ, kami cukup sedih. Tapi sudahlah, insya Allah kami bukan kaum duafa yang berpangku tangan, kami bisa berkaya dan bekerja, kita bisa berikhtiar, namun support kami, pemerintah support kami supaya kami bisa melayani masyarakat sehingga kami menghasilkan. Intinya cuma itu aja. Baik Pak Sani, kita sama-sama berharap bahwa pemerintah menemukan solusi yang tepat begitu bagi masyarakat luas maupun juga bagi kelompok atau elemen-elemen masyarakat yang juga terdampak akibat kenaikan BBM ini begitu ya. Begitupun kalau misalnya ada subsidi, tentu kita kawal bersama-sama harusnya subsidi ini tepat guna dan tepat sasaran. Pak Sandi, terima kasih atas kebersamaan Anda dan diskusi di MNC News Today hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, pelaku penembakan polisi Aibda RS masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Lampung. Korban tewas ditembak di hadapan anak istrinya sendiri. Informasi selengkapnya segera berikut, tetap di MNC News Today.